Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Dian Pratiwi. Di sini Tika akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 1 atau kelompok kami dengan Tika sebagai tester 1 untuk evaluasi kinerja dosen pada subsistem adaptive e-learning. Untuk masuk ke pendahuluannya terlebih dahulu, laporan evaluasi kinerja dosen ini sesungguhnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi jajaran pengajar, terutama pihak evaluasi kinerja dosen, untuk dapat terus meningkatkan kinerja dosen. Dengan harapan agar kedepannya menjadi suatu bahan upgrading lebih bermanfaat. Pengukuran kepuasan mahasiswa sebagai salah satu barometer stakeholder terhadap layanan yang diterimanya di lingkungan perkuliahan. Tujuannya, adapun tujuan dari kegiatan pengukuran kepuasan mahasiswa secara umum adalah untuk menjaga keberlangsungan implementasi sistem mutu di lingkungan perkuliahan sebagai salah satu syarat dalam sistem manajemen mutu adalah umpan balik atau feedback dari stakeholder sebagai acuan bagi manajemen dalam rangka menyusun program kerja rutin maupun program pengembangan dalam menentukan arah kebijakan lembaga. Untuk tujuan secara khusus, pengukuran dilakukan untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa berdasarkan tingkat kepentingan di beberapa komponen, untuk mendapatkan umpan balik terkait dengan upaya perbaikan secara berkelanjutan dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa sebagai salah satu stakeholder dan untuk menentukan komponen atau aspek kinerja lembaga yang perlu segera ditindaklanjuti berdasarkan skala prioritas. Banyaknya koresponden yang dilibatkan dalam tahapan kegiatan survei ini adalah seluruh mahasiswa aktif. Aspek pengukuran memasuki pada tahap survei ini adalah instrumen evaluasi kinerja dosen yang terdiri dari 5 aspek pengukuran. Aspek kompetensi pedagogik, kemudian ada aspek kompetensi profesional, kepribadian, sosial, dan aspek kedisiplinan. Adapun hasil pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terhadap dosen berupa indeks kepuasan mereka diukur dengan rentan skala 1 sampai 5. Kita masuk ke dalam pengujian atau tester. Di sini kita lihat untuk tabel 1, hasil pengujian black box testing input kuesioner. Dari skenario pengujian di nomor 1, pilih kategori lecture, input pertanyaan, dan kepuasan penilaian sesuai kategori yang diinginkan. Kemudian untuk test case-nya, mengeklik submit dengan memilih dan mengisi data dengan lengkap. Kemudian akan menghasilkan sistem menerima akses input kuesioner dan hasil kuesioner dapat dilihat di menu result berupa grafik. Jika hasil yang diharapkan sesuai, untuk hasil yang keluar adalah sesuai harapan dan kesimpulannya adalah valid. Kemudian jika pilih kategori lecture, kemudian pilih kepuasan, pilih penilaian sesuai kategori, test case-nya mengeklik submit dengan memilih dan mengisi sebagian data saja atau tidak sama sekali, maka sistem akan menolak dan tidak bisa disubmit sesuai harapan dan valid. Ini untuk gambar input kuesioner. Kemampuan menjelaskan pokok, bahasan atau topik secara tepat. Kemudian kuesioner nanti akan memilih salah satu dari penilaian. Kewibawaan sebagai pribadi dosen, pilih salah satu. Kemampuan menyampaikan pendapat, pilih salah satu, kemudian submit. Untuk tabel yang kedua adalah hasil pengujian black box testing secara result.
Menampilkan grafik penilaian sesuai kategori dan bobot penilaian yang telah diberikan member atau mahasiswa atau kuesioner. Kemudian mengklik menu result tanpa mengisi data apapun di form result, akan tampil grafik penilaian sesuai harapan dan valid. Untuk tabel result atau gambar resultnya akan keluar seperti ini sesuai dengan pengisian kuesioner. Kemudian kita masuk ke pengujian menu kategori kuesioner dari sisi admin. Jika skenario pengujian pada tahap 1, jika create kuesioner kategori memasukkan nama lecture, kemudian bobot dan atribut save. Nama kosong, bobot kosong, atribut kosong. Sistem akan menolak dan menampilkan pesan, nama cannot be blank, sesuai harapan dan valid. Kemudian untuk skenario yang kedua, create kuesioner kategori memasukkan nama lecture, bobot, dan atribut, kemudian di save. Jika test case-nya nama dipilih lecture 1, bobotnya kosong, atribut kosong, sistem akan menolak dan menampilkan pesan. Untuk skenario yang ketiga, create kuesioner kategori memasukkan nama lecture, bobot, dan atribut, kemudian kita pilih save. Kita pilih misalkan nama lecture 1, bobotnya 15, atribut kosong, sistem pun akan menolak. Kemudian untuk skenario keempat, create kuesioner kategori memasukkan nama lecture, bobot, dan atribut save. Dengan mengklik save dengan mengisi data dengan lengkap tanpa ada yang dikosongkan, sistem menerima akses input create kategori kuesioner dan mengupdate di menu list kuesioner. Hasil yang pengujiannya sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Ini adalah gambar dari tampilan create kuesioner. Di sini ada kuesioner kategori ID, kemudian ada pertanyaannya, dan di sini ada bobot nilainya. Kemudian klik save. Next, kita masuk ke pengujian menu list kuesioner dari sisi admin. Di sini ada skenario pengujian menampilkan update data kuesioner yang terekam dari pengisian kuesioner. Test case-nya mengklik menu result tanpa mengisi data apapun di form result. Akan tampil grafik penilaian sesuai harapan dan kesimpulannya valid. Ini adalah tampilan list kuesioner yang telah ditambahkan. Dari sisi admin, di sini kita ada kategori ID dari pedagogik, profesional, kepribadian, sosial. Ini adalah contoh ketika kami memasukkan 4 kategori ID. Jika ditambahkan, nanti akan masuk ke list kuesioner secara otomatis. Kemudian untuk pengujian menu entry kuesioner dari sisi admin. Di sini ada skenario pengujian menampilkan ID, user ID, lecture ID, yang dipilih, kemudian jawaban dari kuesioner dan kuesioner ID. Test case-nya mengklik menu entry kuesioner tanpa mengisi data apapun. Akan tampil hasil kuesioner yang telah terisi dan hasil pengujiannya adalah sesuai harapan, kesimpulannya valid. Next, kita akan lihat gambar dari entry kuesioner seperti ini. Baik, terima kasih untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.